Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Hai. Panjang dong sekali. ininya. Panjang. Oke, seperti semangat kita yang panjang tidak henti, apalagi kali ini Hah? kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa dan pastinya nanti menginspirasi kita semua. Oke, sebelum kita hadirkan bintang tamu kita atau narasumber kita sapa dulu. Apa kabar nih, People? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan segala aktivitasnya dilancarkan Amin. serta bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Bener banget. Amin. Nih, apa yang sudah kamu berikan nih, Angel, untuk keluarga kamu atau mungkin lingkungan sekitar kamu sehingga menjadi Angel yang bermanfaat? So far sebenarnya yang aku berikan saat ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dibutuhkan banget, yaitu waktu, Kak Yoko. Oke. Kalau orang punya uang, belum tentu bisa punya waktu untuk keluarga. Oke. Iya kan? Waktu ini kamu gunakan sebaik mungkin untuk berkumpul dengan mereka, kemudian saling berbagi. Sharing, menikmati, ya selama masih bisa menikmati kasih sayang dari kedua orang tua, itu sebenarnya berharga karena Oke. kita nggak bisa beli waktu dengan uang atau apapun. Betul Kak Yoko. sekali. Ih, pintar banget. Oke, sekali lagi ya memang ya kita harus bisa memberikan manfaat, menambah kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih dahulu keluarga kita, ya kan, orang yang kita kasihi, dan juga untuk lingkungan atau masyarakat umumnya. Betul. Seperti itu ya, Angel ya. Nah, bintang tamu yang akan hadir berikut ini luar biasa semangatnya dan juga tekad dia untuk selalu bisa berbagi dan memberikan manfaat juga begitu luar biasa. Acara terbaik ini dipersembahkan oleh Surabaya TV bekerjasama dengan Mas Pion IT, Mas Pion Square Surabaya serta disponsori oleh Cheers. dengan kandungan alkaline 8,5 ini sangat baik untuk tubuh kita. Jangan lupa ya, minum air. Dari sekarang yuk biasakan minimal 1,5 sampai 2 liter. Nih, kita bisa semangat kayak gini, kita bisa ceria kayak gini selain istirahat yang cukup, makan yang bergizi, juga konsumsi Minum airnya. air, Betul sekali. Langsung saja tema yang akan kita angkat untuk hari ini apa ya, Jo? Menginspirasi di balik keterbatasan. Ya. Oke. Sebenarnya setiap manusia itu memang memiliki yang namanya keterbatasan atau kekurangan. Betul. Tapi di balik itu kita juga memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Betul. Tinggal bagaimana caranya kita mensiasati keterbatasan kita supaya bisa berpengaruh bahkan menginspirasi untuk orang-orang sekitar kita. Betul sekali. Langsung saja narasumber yang pertama kita hadirkan ada Kakak Marji. Oi. Halo. Yeay, hai. Kak Marji. Kak Marji ini selaku influencer disabilitas yang menginspirasi. Betul sekali. Dan satunya nanti sebelahnya akan ada Kak Aprian Rino atau biasa dipanggil dengan Kak Rino selaku koordinator marketing communication Cheers Mineral Water. Oke, Pak Lu. Hai Kak Rino. Halo, halo. Ini untuk yang kesekian ya, Kesekian untuk kali. mengisi. Semoga nggak bosen ya ketemu Angel sama Kak Yoko. Oke. Iya. Dari wajah-wajahnya luar biasa ya. Wajah-wajah yang ingin menebar kebaikan dan juga menjadi inspirasi untuk orang lain. Amin. Oke, disapa dulu Kak Marji oleh School People semuanya. Hai siang Suku People dan sobat semua, bersama saya Margi dari Margi O Channel YouTube. Salam menembus batas. Salam menembus batas, itu tagline-nya. Silakan untuk Kak Rino disapa. Halo Mas People, kembali lagi ketemu lagi sama saya Rino, Marketing Communication Coordinator dari PT Atlantik Biru Raya atau biasa disebut CIS. Iya. Tagline-nya apa nih? Kalau tadi kan menembus apa? Batas. Menembus batas. Kalau tagline-nya CIS kita lebih ke produknya, Alkaline Power. Oke. Alkaline Power. Kalau kita tagline-nya presenter yang bisa dinego. Oke, ini Kak Marji, ini kan salah satu influencer pilihan ya dari Cheers Mineral Water. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Kak Marji, ini boleh cerita sedikit nih Kak terkait dengan kondisi kakinya. Awal mulanya seperti apa nih Kak Marji? Jadi gini, untuk awal mula saya, memang pertama saya lahir kan normal, Mas Joko. Kemudian di usia 8 tahun itu saya lagi bermain bola, terus jatuh,
akhirnya kaki saya yang lutut sebelah kiri itu membentur ini apa namanya selokan yang apa kayak got yang dikatakan itu kan. Kemudian nggak apa-apa sih, kemudian muncul benjolan kecil kan, terus lama-lama bertahun-tahun, tiba-tiba di tahun 2018 tuh bengkak kan, jadi pas seminggu setelah lebaran, pas itu kan bengkak, kemudian nyeri, terus kemudian saya bawa ke mana periksa ke dokter apa-apa, akhirnya kasih pilihan 1, 2, 3, kemudian saya pertimbangan untuk yang terbaiknya, sebulan setelah itu baru amputasi seperti itu. Jadi bukan bawaan lahir ya Bukan, Kak? gitu kan. Memangnya waktu itu kalau memang pilihannya tidak amputasi, apa yang akan terjadi? Ini nggak bisa nekuk, jadi lurus kakinya, dipasang plakat, jadi untuk apa? Untuk nekuk, untuk apa nggak bisa. Jadi saya mikirnya waktu itu kalau ntar naik mobil gimana ya, kan nggak bisa nekuk kan, susah kan, ya terus apa namanya lurus. Kemudian kalau naik tangga kan juga agak susah, terus nggak bisa mikir lagi. Nanti kalau buat aktivitas juga masih mikir kan. Kemudian yang kedua dokter bilang mungkin ini apa biar bersih gitu ini kan. Lah kalau dipasang plakat itu kan kita nggak tahu ya kondisinya kita di kemudian hari itu dari segi ekonomi kayak tiba-tiba nanti harus dibersihkan, kemudian harus ada apa tuh namanya mungkin ada rasa gimana kan harus dibongkar lagi, itu kan pasti kan butuh biaya banyak besar, ya. Itu yang pertimbangan yang lucu juga. Jadi dokter yang menyarankan terbaiknya ya udah saya ambil yang terakhir gitu, harus diamputasi sebelum itu naik ke atas. Kalau naik ke atas nanti lama-lama habis gitu kan. Ini saya dengan ceritanya merinding, hampir mau nangis Waktu saya. itu umur 8 tahun ya Kak ya? 8 ya, masih SD Kak. terus main bola jatuh, kebentur gitu. Jadi pas di sendinya gitu kan. Di umur sebelia itu udah harus menghadapi cobaannya seperti ini ya? Waktu itu gimana? Teriak, nangis, atau seperti apa? Gimana tuh? Kalian denger aja bikin nangis rasanya. Jadi kalau yang masih kecil kan ya udah diikutin aja, tapi waktu ada benjolan kan ini ya apa tuh namanya disarankan ke dokter, kan ke dokter. Benar harus dioperasi kan, tapi mungkin di tahun-tahun itu kan orang tua lebih banyak ke kayak mungkin kayak latih, pijit, dibiarin untuk jangka panjang gitu ya. Terus tiba-tiba akhirnya berpuluh tahun tiba-tiba ini bengkak gitu kan, pas habis lebaran, acara lebaran terus nyeri, udah nggak pakai ini, nggak pakai singkat ya waktu itu, hanya sebulan setelah Idul Adha ya itu baru langsung amputasi. Jadi jaraknya antara lebaran Nggak ke langsung Idul ya Adha. berarti? Gitu saya kalau lama-lama katanya keburu naik ke atas, Iya. Semakin parah ya? menjalar ke Menjalar, atas ya. gitu. Oke, jadi kita harus tetap bersyukur ya. Sehat itu emang nomor 1 gitu ya. Betul sekali Kak. Oke, jadi jaga diri baik-baik ya Iya. kita semua. Nah, Jaga setelah apalagi- perjalanan itu tetap semangat tentunya ya, sehingga sampai saat ini menebar Iya. kebaikan, menjadi inspirasi untuk orang lain yang terjadi seperti itu. Betul. Sehingga punya channel YouTube. Iya betul. Boleh cerita dong awal mulanya kok bisa sampai bikin channel YouTube, kemudian di channel itu juga mengajak apa ya? Yuk kita harus berjuang nih, walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus bisa bermanfaat. Kita juga punya hak loh untuk bisa menebar kebaikan atau menjadi inspirasi. Seperti itu ya kan? Iya betul. Oke, boleh diceritain nggak awal mulanya? Jadi awal mulanya bikin YouTube itu pada waktu pandemi. Jadi, jadi baru? Baru pandemi. Waktu itu kan ini sebelum pandemi kan saya kan sudah ada ini apa ada project gitu kan. Project kalau nggak salah itu catering. Beberapa project ada 4 lah kalau nggak 5 itu kan catering itu kan. Itu kan masih dalam udah diamputasi kan, masih ada yang order kan. Kemudian pandemi hilang semuanya, habis, maksudnya projectnya hilang semua. Terus ini ngapain ya? Mungkin cuma 1, 2 pengen ngedit ya. Setelah itu masuk ke fase yang itu apa lagi lockdown kan, mungkin lagi pembatasan PSBB dan sebagainya. Terus begini, terus harus gimana ya dengan maksudnya untuk bertemu dengan apa namanya klien atau mungkin dengan teman apa agak dibatasi ya untuk mau menawarkan, soalnya kalau saya kan lebih banyak di iklan ya waktu sebelum, jadi kalau nggak ketemu kita mau nawarin, kita mau nego agak susah meskipun pakai by phone ya kan. Jadi akhirnya ininya berkurang. Akhirnya sama teman-teman ini gimana nih, kok saya lihat
mulai bergeser ke digital yang biasanya konvensional ke online digital, bisa ngobrol sama teman-teman tim. Gimana kalau kita bikin YouTube gitu kan, bikin YouTube, oke, boleh gitu kan. Awal mulanya sih bukan saya sih masuk untuk yang sebagai hostnya kan. Saya itu waktu punya ide gimana kalau kita ngajak nanti hostnya jangan saya tapi mungkin yang normal atau apa. Jadi saya tinggal bikinin konsep yang jalanin. Kemudian di salah satu tim saya itu mending kamu yang jadi hostnya, jangan yang non disabilitas. Soalnya kontennya kan mengangkat teman-teman rekan-rekan disabilitas. Jadi unik, langka gitu kan. Jadi sesama terus jadi host juga. Kalau mungkin untuk host yang non disabilitas sudah banyak, udah umum yang untuk mendatangi mereka atau apa. Jadi dibikin konsepnya beda. Jadi gimana kalau yang turun harus Margi sendiri. Saya pikir bisa nggak ya? Jadi aku coba gitu kan. Jadi sebelum bikin YouTube saya latihan dulu sama kamera. Jadi kayak orang gila, depan gini terus salah. Akhirnya udah yakin bikin YouTube. Terus saya bilang oke, kita bikin YouTube dengan catatan nanti kalau ini berjalan terus mungkin bisa bisa mereka bilang booming atau apa, kita sisihkan buat mereka gitu kan. Jadi nanti dari penghasilan itu kita sisihkan buat teman-teman disabilitas. Sekarang kita angkat mereka, jadi ada sosialnya juga. Terus ternyata teman-teman ya udah oke gitu kan. Nah waktu itu kita mulainya bikin stok materi di bulan Oktober saya stok. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Pandemi kan Maret ya? Tahun lalu. Maret, jadi 2020 ya? Saya Oktober stok materi 1, 2, terus datengin saya bikin list teman-teman difabel yang sekiranya yang nanti kita mau angkat, mau kita kenalkan ke masyarakat siapa, saya cek dulu list dulu kan, baru kita mulai take materi 1, 2, 3 saya stok, baru Desember itu kita hanya cek namanya Margi di YouTube kok banyak ya ini kan. Terus ini kalau namanya kembar nanti kalau waktu searching bingung gitu kan, maksudnya nggak ketemu kan sayang ya kan. Akhirnya tambahin namanya Margi channel gitu kan. Jadi waktu di bulan Desember kita hanya book nama dulu, book nama di YouTube-nya nama, sama kita kasih video bumper waktu intro bumper untuk opening. Kita akan ada baru launching channel itu. Jadi baru di bulan Januari itu kita upload, tayangkan untuk perdana untuk yang channel saya. Berarti dengan persiapan yang begitu matang dan panjang, sebenarnya apa sih tujuannya Kak Margi untuk membuat konten tentang perjuangan disabilitas itu sendiri? Jadi saya tuh saya kan kalau saya lihat ya, sebelum saya diamputasi sama setelah diamputasi itu saya kan melihat dua kehidupan kan, kehidupan normal sama kehidupan yang disabilitas. Jadi ketika saya itu dalam kondisi masih belum diamputasi, saya udah bisa seperti ini gitu kan. Nah setelah saya setelah diamputasi dalam kondisi disabilitas, kok seperti ini ya, ada yang bisa saya lakukan dan ada yang nggak bisa lakukan. Kemudian ada hal-hal yang dulunya tuh cepat ya kan, akhirnya slow respon gitu kan, dalam hal mungkin mobilisasi dan sebagainya gitu kan. Terus saya melihat ke teman-teman kan waktu itu ada kenal sama mereka juga. Jadi melihat dari kehidupannya mereka itu, apalagi ini yang punya kemampuan keterampilan, mereka mengalami ini agak bingung gitu kan, mungkin bingung bener. Karena saya bikin gitu kan, dimana kalau saya bikin konten ini nanti saya bantu mengangkat teman-teman, saya kenalkan ke masyarakat bahwa ternyata mereka meskipun dengan keterbatasan seperti itu, mereka bisa dan mampu berkarya. Kan. Hanya aja mungkin masyarakat lah masih belum mengetahui gitu kan. Jadi bisa dikatakan masih minor. Jadi saya angkat, jadi saya munculkan, ternyata yang buat dompet pecah, orang ini, dia bisa gitu kan. Terus ternyata ini pelukis bisa, tapi orang masih belum tahu. Jadi saya coba mengangkat mereka, mengenalkan ke masyarakat melalui channel saya gitu kan. Karena mereka itu kalau mereka mau muncul mau keluar tuh kan ada yang minder, terus ada yang masih bingung, terus yang punya
kayak produk atau apa gitu kan, ini kok saya mau nawarkan gimana caranya ya gitu kan, saya kan juga saya merasakan wah benar juga susah ya, saya aja kalau mau memasarkan kalau nggak matang juga bingung gitu kan. Jadi saya coba dengan yang kemampuan yang saya punya, terus skill yang masih berhubungan dengan seperti itu, ya udah saya bantu mereka untuk mempromo masakan. Soalnya saya punya waktu itu punya punya statement, kita membantu mereka nggak harus berupa dengan materi gitu kan. Jadi kita bisa minimal kita mengenalkan, kita mau mengangkat, itu sudah menjadi suatu kebaikan. Jadi makanya di channel YouTube saya kan ada, saya sempat ngomong kita berbagi semangat dan kebaikan. Ya. Oke, berarti ini kita kenalin dulu dong channel YouTube-nya. Oke ya, ini channel YouTube-nya adalah Margie OA Channel. Perjalanan yang masih singkat, tapi subscribernya, pengikutnya udah banyak loh. Lebih dari 1.000 ya. Aku aja yang udah 6 tahun masih 100. Videonya apa? Hah? Videonya apa? Apa? YouTube. YouTube tuh. YouTube Sam. Kalian ya, Yoga Sam sama Margie. Margie OA Channel. Oke, dan ini sudah ada beberapa video memang yang menginspirasi, dan saya tadi baca-baca sedikit tentang komentar, rata-rata pada support ya. Support semua kegiatan dari Om atau Kakak Margie. Om dong, masih muda. Masih 18. Oke. Ini pada saat membawakan acara juga udah keren loh. Ya, kayak nanti kita harus kolaborasi. Artinya nih sebenarnya Kak Margie, ini yang kakak angkat sebenarnya adalah perjuangan teman-teman disabilitas. Bahwa mereka tuh walaupun dengan segala keterbatasannya mereka tetap bisa berkarya dan jadi semuanya. saya mau menghilangkan stigma yang yang negatif ya. Jadi kayak disabilitas kok harus dikasihani, terus kayaknya lemah gitu kan. Jadi saya ngambil dari sisi positifnya, dalam artian yang punya keterampilan, kemudian punya kreativitas, punya karya yang perlu kita perhatikan. Jadi dengan cara itu mereka punya misalkan keterampilan apa, saya bantu promokan. Siapa tahu nanti dari masyarakat luar tahu, akhirnya langsung ke mereka gitu. Soalnya mereka kan masih minor ya. Belum mau keluar pun masih kadang belum pede gitu kan. Nggak semua orang bisa langsung keluar seperti itu. Itu rata-rata masyarakat itu memandang hal seperti itu dari sisi apa sih, Kak Margie? Yang maksudnya keterbatasan yang dimiliki oleh Kak Margie sendiri ataupun teman-teman. Itu kalau saya tadi awal kan memang saya belum kenal sama Kak Margie ya. Saya melihat tadi tuh nggak lihat bawah, saya lihat atas. Ini pikir ya bintang tamunya. Setelah saya lihat ke bawah, langsung saya tuh kayak ya speechless. Maksudnya tuh ya memang yang timbul awal itu adalah kasihan dulu ya. Tetapi setelah itu wow, YouTuber gitu. Setelah saya baca, oh ini bintang tamunya gitu kan. Nah rata-rata mereka kurang yakin terhadap teman-teman disabilitas. Itu dari sisi apa sih Kak? Biasanya kalau orang melihat itu mungkin dari fisik ya. Pertama kali kan jadi fisik itu tetap nomor 1 tuh. Dilihatnya kebanyakannya kalau orang belum tahu. Ya yang dilihat pasti fisik ya kan. Pertamanya kan pasti dari fisik, tapi setelah dia mengetahui skill, kemampuan baru bisa keluar membuka situ. Jadi kalau saya kalau misalkan ketemu sama teman disabilitas gitu kan, saya nganggapnya dia pasti ada sesuatu yang dia punya gitu ya. Cuma itu masih belum muncul, belum ke explore. Jadi saya nggak akan memandang itu dia bagus, tapi seharusnya ada, tapi belum bisa dia asah gitu. Jadi setelah nanti kalau misalkan ada penjahit ya disabilitas, kita ketemu sama dia nggak kelihatan dia seorang penjahit kan. Ketika dia mulai tampil skillnya baru tahu ternyata penjahitnya bagus ya kan awalnya kita nggak tahu, kamu ngobrol. Jadi memang awalnya kan sekelas dari fisik masuk ya. Jadi kita nggak bisa Angel dari bentuk luarnya. Jangan langsung memilih pasca juga gitu. Jangan dia luarnya dulu. Jangan lihat fisiknya. Isi dompetnya. Betul. Isi hatinya aja. Kemampuan, keterampilannya. Benar. Tapi mohon maaf nih Kak ya, dari sisi disabilitas sendiri, Kakak tuh kepengennya dianggap sama masyarakat tuh sebagai orang biasa aja atau gimana sih? Jangan dikasihanin, anggap aku sama seperti orang-orang lain atau seperti apa? Iya, kalau saya melihat coba mereka diberi kesempatan gitu kan. Jadi mencoba di sama, tapi kasih kesempatan buat mereka. Jangan dianggap mereka itu berbeda, rendah, nggak mampu. Kasih kesempatan buat mereka biar mereka menunjukkan
kemampuannya. Jadi bisa dikatakan kita memberi perhatian sedikit khusus buat mereka. Seperti itu. Setuju ya, Kak Yoko ya? Bukan malah kita mengasihani atau bukan. Iya. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan, Betul. setuju sekali. Ya, setuju Seperti sekali. Cheese memberikan kesempatan Oh, iya. pada Kak Marji sebagai influencer yang Terima kasih. menginspirasi. Betul. Sebelum saya tanya ke situ, saya balik lagi ke YouTube-nya. Dia Boleh. punya ide bikin konten kayak gitu, siapa yang nyiapin, itu ada timnya atau seperti apa Kak Marji? Jadi kalau untuk yang nyiapin talentnya, narasumbernya saya sendiri. Wow. Jadi untuk Ya yang boleh, ya kan? Ya, presenter Kita sendiri. tamu, wah. Jadi presenternya. Mandiri ya, mandiri sekali. Jadi kalau untuk misalkan untuk akan datang nih, ini siapa yang belum mau ambil ya? Saya lihat, oh kita coba angkat yang ini yuk, yang dari netra gitu kan. Kita cari gitu kan. Saya sudah ada listnya sih, cuma kita tinggal siapa yang mau kita angkat duluan. Betul. Terus setelah itu jadi selesai, saya bikin readingnya. Jadi sebelum saya datang, ya seperti tadi ini, siapa Mas Joko Sambaknya, saya dikasih skripnya kan. Jadi mereka saya kasih. Jadi nanti saya suruh baca, kemudian nanti ketika nanti kita ngobrol, itu mereka biar siap. Jadi nggak masih mikir atau gimana seperti itu. Jadi Sudah ada gambaran. ada ya? gambaran seperti itu. Jadi Oke, nanti setelah oke. itu ada kameramen, Iya. nanti ada editing. Tapi so far tantangan terberat dalam membuat konten apa? Yang terberat itu kalau misal ini ketemu talent yang ungu. Oh, oke. Terberatnya gini, masalahnya kalau saya ketemu yang daksa ya, saya ini bisa ngobrol komunikasi. Betul. Kemudian kalau untuk yang ketemu yang netra nggak bisa melihat, tapi dia masih bisa mendengar. Jadi komunikasi masih bisa. Nah ketika saya ketemu dengan teman-teman tuli yang ungu itu, saya jadi bingung gitu kan. Maksudnya sedikit menguras energi. Dalam artian ketika kita berkomunikasi, saya nggak bisa, masih belum bisa bahasa isyarat ya gitu kan. Bahasa isyaratnya Bahasa belum isyarat. mumpuni ya. Benar. Mau nggak mau, ini pertama kali kan saya penerjemah. Jadi itu kasusnya pertama kali itu saya ke Malang. Ke Malang ini ada seorang teman tuli, tapi dia punya catering, bisa bikin makan. Oh. Ada dimakan. Kemudian saya angkat, saya tunggu sama ibunya, gitu kan. Oh bisa Mas, nanti mungkin nanti anak saya coba ngajak temennya. Nah temennya bawa JBI, jadi bahasa isyarat kan. Jadi kalau kita ini kan berdua, jadi kalau sama tuli ada satu JBI. Jadi ketika saya ngobrol sama Mas Joko atau sama mbaknya, saya ngobrol ke Mas mbaknya, nanti JBI yang isyaratnya. Jadi saya mulai ke dia, tapi dia ngomong ngeliat ke JBI. Nah, nanti ketika menanyakan selesai, nanti dari teman tuli dia menjawabnya pakai bahasa isyarat, nanti yang menerjemahkan JBI. Nah, lagi. JBI kan saya harus dua arah, mendengarkan sama melihat. Jadi setelah JBI itu menjelaskan, saya menyampaikan ke pemirsa, mengulang lagi. Jadi ada dua, sedikit menguras Itu ya, tantangannya ya. di situ. Jadi harus sabar ya, lebih detail seperti itu. Benar, harus pelan gitu. Ini setelah dapat informasi nih dari Cheese diangkat sebagai influencer, gimana perasaannya? Dan kapan sih mulai diangkat sebagai influencernya Cheese, Kak Marji? Kalau sebelum puasa ya, Sebelum puasa, bulan puasa. Maret ya, sekitar bulan Maret. seminggu Iya. sebelum puasa deh kalau Oke. Puasa yang pertama. Terus waktu itu dapat kabar seperti itu, gimana reaksinya Kak Marji? saya kan di WA ya, di WA di WA sama Pak. Waktu itu Pak Arianto sih yang ngomong. Iya, kontak kan di WA, bisa bekerja sama dengan langsung gitu kan. Saya diemin dulu. Langsung to the point ya. Kerjasama yang gimana gitu Kerja kan? sama gimana? Ngapain gitu? Terus, Mungkin bisa Kak Ino cerita ini kenapa Pak Yanto ini memilih Kak Marji ya? Iya, betul. Jadi gini Mas Yoko dan Mbak Angel, Mas Marji dan Cheers ini sebenarnya berasal dari core value yang sama. Lah kok bisa? Maksudnya gimana tuh? Jadi Cheers, founding father kami membuat produk air mineral. Itu kan tujuannya untuk senantiasa memberikan kehidupan buat konsumen kami, buat karyawan, buat agen-agen kami, jadi buat stakeholder kami. Yang pertama dari sisi produk. Kemudian dari sisi nama aja, Cheers yang artinya bersukacita, bersemangat. Itu sama seperti konten yang dibuat sama Mas Marji.
berusaha untuk memberikan semangat buat teman-teman disabilitas supaya untuk lebih survive ya dalam hidupnya dengan catatan tanpa menjual kesedihan. Ini yang benar-benar luar biasa. Tanpa menjual kesedihan. Tanpa menjual kesedihan. Ini yang kami melihat. Tanpa menjual ratapan. Kan banyak tuh kan yang sengaja dibuat buat menjual kesedihan. Tapi yang kami temukan di Mas Marji, wah ini beda. Berbeda ya. Jadi dari situlah kami nggak ragu, wah ini Cocok ya. Untuk memilih Mas Kak Marji sebagai influencer cheers. Kami minta tolong akhirnya. Sampai akhirnya Mas Marji sempat main ke kantornya. Iya. Main ke kantor, tanda tangan kantor Aris itu ya. Belum ya, kita perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan. Perkenalan saya sambil apa sih yang mau dikerjasamanya seperti bagaimana. Jadi saya masih mencari info ya. Saya harus ngapain, terus nanti harus gimana gitu kan. Ternyata oke. Saya ada apa itu Mas? Bisa dikatakan bisa berbagi semangat kebaikan. Betul. Ya buat Benar-benar teman-teman. kebaikan. Iya, enggak apa-apa. Itu cheers ini tahu Kak Marji ini dari mana? Kalau itu sih. Paling kan. Oh banyak ceritanya. Berapa nggak salah? Pertemuan yang tidak sengaja di panggung atau lihat YouTube atau seperti apa? Kalau untuk itu sepertinya Di grup ya, kalau saya cerita Pak Ari dapatnya di grup ya, Okay. grupnya Cheers. Tapi jadi saya tuh sempat terakhir Pak kok tahu saya ini masih ada grup Cheers. Kemudian ada video link, itu kan saya kan mau pengen keluar dari grup, tapi kok saya masih belum deh gitu kan. Kemudian ada video masuk, dibuka, baru nggak lama langsung nggak Namanya jodoh nggak kemana. Iya, Pak Eko. kita aja yang udah kenal lama aja nggak dipilih-pilih sebagai influencer ya enggak? Tapi anyway Kak Iko ya, mau sapa dulu teman-teman yang lagi join live Instagram kita di Instagram Surabaya TV ya. Supaya teman-teman ini jangan kemana-mana dulu, karena nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung segera nanya di Instagram, karena akan ada hadiah ya, special gift ya dari Cheers. Ya nggak Kak Iko? Special gift tentu saja. Jadi tetap kita kalau misalkan ada acara podcast, kami selalu bagi-bagi hadiah. Selalu bertebaran hadiah di mana-mana ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin podcast kita sampai akhir, tanya-tanya langsung di Instagram, nanti langsung kita bacain, oke? Iya, boleh tanya sama Kak Marji Oe ataupun Kak Ino ya. Iya. Oke, tanya apa aja gitu ya. Nanti akan kita pilih 3 pemenang untuk 3 ya? hadiah tersebut. Oke sih. Oke, Kak Ino, selama perjalanan dengan Kak Marji Oe apa yang sudah dilakukan atau sudah membuat sesuatu apa? Oke, kalau untuk kolaborasi proyek barang memang kami karena baru ya. Iya baru. Kami baru Masih memang meraba ya. Oke, berarti masih diplanningkan. Kami sebatas untuk kayak Mas Mantu bikin konten apa kami support sementara masih itu, tapi kedepannya promo ya. mungkin lebih ke promo, tapi kedepannya kami memang ada beberapa proyek yang kami siapkan buat collab nanti sama Mas Maris. Nggak sabar loh liatnya. Iya, collab gitu ya. Tapi so far nih Kak, ada pengalaman menarik apa sih selama kolaborasi sama Cheers? Sekolah bersama Cheers ya. Kalau kolaborasi ini kan baru pertama kali podcast ya, mungkin pengalaman pertama dengan Cheers ya. Kemudian yang kedua mungkin ini pengalamannya ternyata di Cheers tuh banyak influencer ternyata gitu Oh, kan. iya. Saya baru tahu gitu kan saya nanya ada berapa, ada sekian. Banyak juga ya. Sebelumnya juga sudah pernah ada influencer yang datang ya di podcast kita. Jadi Cheers ini selalu kalau kesini bukannya takut, tapi kan kami memang gocik sih, pas datang sendiri. Makanya kami bawa teman. Sekalinya bawa teman luar biasa, selalu menginspirasi dan segala macam ya. Langsung sosok di sebelah saya ini luar biasa. Dan samping saya. Jadi lempar-lemparan nih. Iya depan. Lebih. Oke. Ya, kita akan kembali kepada School People ya. Jangan lupa untuk senantiasa semangat dalam mendukung program pemerintah melawan dan memutus penyebaran COVID-19. Gampang banget caranya ya. Minimal lakukan 3M. Silakan. Dan yang pertama, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Kalau sekarang kita nggak pakai masker karena kita memang sudah sehat ya, sudah tes semuanya, kita sudah pasti sehat ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir, ya, jangan di bawah air kobokan. Air kobokan bekas Itu makan cuci piring. Ya, dari penyet aja pakai kobokan ya. Iya, makanya. Yang ketiga,
Apa nih Kak Yoko? Jaga jarak aman juga, ya. Ya benar-benar. Jaga jarak ya. Nggak salah. Jaga. Oke, itu tadi ya 3M. Memang harus benar-benar kita ajarkan secara baik dan benar. Selain itu, ya jaga pola makan, rajin olahraga, dan jangan lupa konsumsi air mineral bersama cheese dengan kandungan alkaline 8,5. Bagus banget untuk tubuh kita. Oke, kita balik lagi ke Kak Marji. Oke, nih kami ingin mengundang Kak Marji untuk bisa tampil loh di panggung Surabaya Talent Show yang syutingnya tiap hari Rabu. Barangkali ada teman-teman disabilitas yang memiliki bakat seperti menari, mungkin fashion show, atau mungkin bernyanyi, atau hal-hal apa aja yang bisa dipertontonkan sebagai penyemangat ya. Penyemangat ya. Bahwa saya hobi juga bisa dikembangkan karena punya hobi itu asik. Saya tunggu ya Kak Marji. Oke, siap. Nanti Kita mungkin bisa kedatangannya. Iya. Nah, channel-channel YouTube yang sudah tayang itu ya, itu prosesnya berapa lama Kak Marji? Mulai dari persiapan, kunjungan ke rumah tamunya, editing gitu. Kalau untuk kunjungan ke narasumber ya, ke teman-teman itu memang agak lama. Maksudnya dalam artian nggak langsung minggu depan ketemu nggak. Jadi saya list dulu, terus kemudian saya bikin ini ya jadwal kunjungan gitu kan. Nanti ini buat stok ini, jadi model kayak typing ya, strip gitu kan. Jadi nggak langsung ngambil, langsung edit nggak. Kalau itu babak belur nanti, kasihan editingnya kan. Terus saya juga kan kalau gitu kan, ya kalau pas apa tuh namanya teman-teman bisa, kalau nggak bisa kan harus schedule. Jadi saya bikin ini dulu, saya bikin apa tuh namanya. Kalau editing ya kurang lebih sekitar seminggu lah kurang lebih. Seminggu ya, kecuali awal sampai tayang. Kecuali yang film pendek itu agak lama itu. Cepat juga ternyata. Seperti ya prosesnya. Tapi ngomong ini udah ada pertanyaan nih dari teman-teman dari Instagram ya. Oke, silakan. Pertama ada dari @razaka_kebab. Oke, namanya lucu sekali. Yang pertama ini pertanyaannya gini nih. Bagaimana caranya Kak Margi ini survive setelah menjadi seorang disabilitas di umur 8 tahun? Saya disabilitas di usia ini baru 18 ya. Oh ya. Yang 8 tahun masih normal. Normal ya. Masih Setelah normal. itu akhirnya menjalani kehidupan, maksudnya mungkin dari sebelumnya masih normal. setelah itu menjadi disabilitas bagaimana menjalani kehidupannya? Kan Jadi beda semuanya kan? Jadi kan gini, saya tuh setelah diamputasi kan saya dalam masa recovery ya. Recovery itu di rumah lah. Jadi pagi bangun, makan, minum obat, istirahat, tidur gitu kan, terus kontrol gitu kan. Terus lama-lama saya bosen gitu kan. Terus saya ngajak saudara, keluar yuk ke mall gitu kan. Lu ngapain? Aku bosen di kamar gitu kan. Nah, ketika itu saya ke mall. Ketika masuk mall pertama kali kan biasanya kan santai. Iya betul. Ini langsung orang pandangannya ke saya gitu kan. Oke, Jadi langsung jadi pusat pandangan ya. rasanya itu ada mental ya, secara psikologisnya kena gitu kan. Cuma kadang anak-anak, mah, itu kakinya kok satu kenapa? Gitu. Oh iya. Mah kan terlintas dengar kan meskipun kita jalan. Jadi itu pertama kali saya masuk itu yang saya terima itu kan. Jadi ada secara mental itu teruji di situ kan. Tapi ya karena saya bosen ya, cuek ya, pengen itu ya udah saya ini aja nggak terlalu saya gubris lah. Kayak memang beda, memang ada rasanya ini lebih ke psikologis ya. Oh, berarti perbedaannya terutama lebih di situ ya? Iya, di situ. Tapi ada perbedaan perilaku nggak? Cara memperlakukan dari teman-teman orang tua ke Kak Margi setelah kejadian itu? Mungkin ini ya, lebih awalnya sih saya masih ditemenin gitu Pak, untuk tinggalnya kan selama 3 bulan lah, 3-4 bulan saya ditemenin. Jadi saya tuh pengen mengukur yang bisa saya lakukan apa, yang terus nanti kalau saya sendiri harus bagaimana. Jadi saya mengukur yang bisa apa, kayak makan masih disiapin gini apa. Jadi ternyata saya nggak bisa ini, saya bisanya ini. Jadi dari situ saya mengukur. Setelah saya sudah merasa yakin bisa, udah saya akhirnya tinggal sendirian gitu. Oke, berarti ada proses adaptasi ulang ya Kak ya? Ada ulang lagi. Ya. Ada lagi pertanyaan nih. Oh, kali ini untuk Cheers nih. Cheers ada produk baru apa saja gitu kalau ini pertanyaannya. Oke, kalau untuk Cheers kami produk yang paling baru itu produk yang kemasan 230. Kemasan lain 230. Jadi kemasan botol seperti ini.
dengan kandungan pH 8,5, tapi Di bawahnya ini ya berarti ya. di bawahnya ini satu, di bawahnya ini dua step. Misalnya seperti itu. Jadi untuk 230 itu membawa pesan bahwa produk itu mudah untuk dibawa kemana-mana. Bisa masuk kantong, bisa masuk tas. Jadi dimanapun kita bisa mengkonsumsi air mineral yang sehat. Jadi tidak ada alasan telat minum air mineral ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak. Oh banyak ya. Banyak lagi antusiasnya Aduh, banyak yang soal. Nanti kita nggak bisa bacain satu-satu, sekian juta yang nanya nih. Tapi kali ini ada pertanyaan buat Kak Margi lagi nih. Kak Margi sudah berapa lama jadi influencer Cheers? 2 bulan? Ada 2 bulan. Bulan ya. Baru kawin aja, pengantin baru. Masih hot-hotnya ya, nempel-nempelnya gitu. Oke. Saya ingin tahu kesibukannya Kak Margi selain sebagai YouTuber ataupun influencer Cheers. Sebelum saya jadi YouTuber, saya punya kesibukan ini bikin video, kayak bikin iklan, terus event, bikin catering ya, kayak semacam itu gitu lah. Masih tetap jalan sih. Iya. Masih, cuma sedikit secara mobilisasi sudah beda kayak dulu kan. Jadi kalau dulu kegiatan acara ya, ya, karena kan pokoknya batasi ajar kegiatan acara gitu. Jadi masih kadang ya tetap saya coba gitu kan. Meskipun udah berubah kondisinya, saya harus paksakan gitu. Iya. Jadi jangan menyerah lah gitu kan. Pasti ada celah. Benar. Kau nggak tanya statusnya Kak Margi? Itu mau sih, tapi sebenarnya di belakang kamera maunya. Tapi berhubung udah disinggung, boleh lah Kak dijawab. On air sekarang ya. On air sekarang di Suki Podcast. Saya masih single, Mbak. Oh, masih single. Oke, seneng nih kita. Iya, betul ya. Oke Kak. Masih single berarti kan bisa bebas gitu loh. Bebas, ngapain aja, berkenalan dengan orang baru. Mengunjungi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang pingin gitu Iya, kan. bisa. Diwawancarai sama Kak Margi. Saya juga kepingin loh Kak. Terima kasih. Kepingin apa dulu Mas? Oke, ini saya ingin tanya nih, minum air putih yang benar itu, air mineral. Sebelum makan atau sesudah makan? Kadang-kadang saya tuh Atau bingung dua-duanya? gitu. Terus kalau sesudah makan itu berapa lama saya nunggu untuk minum air mineral? Sebenarnya kalau untuk minum air mineral itu nggak ada ininya sih, nggak ada tuntunannya harus seperti apa. Ini ngomongnya pada saat makan, sebelum makan atau sesudah makan, jaraknya berapa? Tapi kalau di luar itu kita harus memang harus minum. Tapi terkadang memang kita harus mencoba menakar diri kita. Wah, ini kita sudah berapa liter gitu kan? Oh kurang, udah kita tambah. Jadi kalau untuk sebelum makan atau sudah makan mungkin dua-duanya. Dua-duanya berarti. Oke. Karena kita mau makan pun kita kan butuh membasahi tenggorokan kita. Mungkin sebelumnya kita nggak terlalu banyak benda yang masuk ke dalam badan kita, jadinya kan kalau kita langsung makan bisa jadi agak sering. Jadi harus dibasahin dulu ya. Tetap. Jadi kalau apakah sebelum makan atau sudah makan, tentu saja dua-duanya sih. Oke. Selama itu dalam satu hari tetap kecukupannya sekitar 2 sampai 2,3 liter. Iya. Oke, Itu maksud saya catatannya kecukupannya 1,5 sampai 2 liter tetap tercukupi. Intinya Kadang cukup ya? kalau mau makan itu kan kadang-kadang kan minumnya apa gitu kan. Kadang-kadang saya sampai nahan tidak minum karena saya pernah baca harus 15 menit atau berapa sesudah makan baru. Ternyata enggak ya? Nggak tahu, kita tanya sama pakarnya. Gimana? Ternyata sebelum dan sesudah Sudah. untuk Kalau ininya sih mungkin itu kita kembali ke kita sendiri yang tahu. Benar. Sesudah 15 menit atau langsung setelah makan. Tapi semuanya audiens ini pasti penasaran, kenapa sih, ada apa dengan pH 8,5? Itu maksudnya apa? Dan kenapa? Iya, tapi kan sebenarnya penasaran kan atau ya. pH 8,5. Jadi pH 8,5 di sini maksudnya pH 8,5 itu menunjukkan tingkat keasaman dari air mineral. Oke. Air mineral Cheers alkaline ini. Jadi air mineral itu dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat keasaman. Yang pertama ada demineral, itu pH-nya antara 5 sampai 6. Kemudian air mineral itu pH-nya netral atau pH 7. 7. Kemudian yang
di atas 7 itu masuk golongan air alkali, itu 8,5. Nah, untuk golongan air alkali sendiri itu punya beberapa manfaat, di antaranya memperlancar metabolisme tubuh, kemudian menjadi antioksidan sehingga kita jadi tidak mudah sakit, terutama dalam kayak kondisi sekarang ya. Yang terakhir itu juga bisa buat diet, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut. Oke, berarti banyak banget ya ternyata manfaatnya air dengan pH tinggi itu sebenarnya berbeda ya manfaatnya. Kalau kamu berhenti minum air itu jam berapa aja? Kalau tidur aja. Iya kan, tidur minum air. Iya, saya tuh kalau mau tidur takut minum air. Kenapa Kak? Takutnya nanti bangun ke toilet. Oh gitu. Nah, ini benar gak sih mitos itu? Tapi ya memang iya, makanya kadang-kadang saya jam-jam 1 jam sebelum tidur itu biasanya udah berhenti minum. Atau mungkin ada tipsnya nggak Kak Nino? Ya, kalau untuk apa ya, mengantisipasi kita bangun di tengah malam untuk pergi ke toilet, ya apa yang dilakukan Mas Yoko itu sudah benar sebenarnya. Jadi sebelum tidur ya kita minum secara cukup. Jadi dikasih jeda waktu sampai kita ke kamar mandi, setelah itu ya kita berhenti. Oke. Soalnya katanya kalau mau tidur itu juga bagus kalau minum air mineral sebelum tidur gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalkan kita pun langsung setelah minum langsung tidur, wah itu juga nggak baik juga. Nggak baik sih, perlu juga. kita penuh. Iya. Gitu. Tapi ini ngomong-ngomong ada pertanyaan lagi dari Instagram ya. Oke. Nih, Apaan? gimana caranya bisa jadi influencer cheers? Ada yang kepengen lama juga, nih. ada yang Ya, menarik. sama saya juga nih, saya dengerin juga. Sudah pilih di bawah ini. Gimana Kak? Ini kayaknya ada yang tertarik. Kalau untuk influencer kecil sebenarnya itu kami yang pilih sih. Jadi kami yang nyari. Jadi nggak ada audisi ya, pembukaan audisi Iya, nggak ada ya. Sampai sekarang sih kita belum ke audisi. Belum buka, berarti akan. Tapi kualifikasi seperti apa sih yang mau dicari? Iya loh. Kualifikasinya. Pandangan seperti apa sih? Ini kayak cocok nih jadi influencernya Cid. Ya, kalau Kalau Mardi kan kualifikasi- karena punya nilai yang sama ya kan, memberi manfaat tanpa harus menjual kesedihan. Nah, kalau yang lainnya nih, kalau kepengen harus Kita menjual keceriaan loh. kita harusnya bisa di flash sale juga. Kalau untuk kualifikasi mungkin bisa terinspirasi dari Mas Marji yang punya apa ya, sesuatu yang berbeda buat di-share ke masyarakat. Ya. Mungkin dari situ bukan cuma cheers, mungkin dari produk lain pun bisa jadi tertarik untuk mengangkat seseorang jadi influencer. Intinya harus punya sesuatu yang berbeda Kak itu. Betul. Yang pasaran. Berbeda, unik tapi bermanfaat. Betul. Betul. Oke, kita balik ke Kak Marji Oi. Oke, silakan Angel. Senyum aja dari tadi. Mesti dari laki. Biasanya saya yang nanya, sekarang balik ditanya gitu. Oh boy. Ini saya mau tanya sama Squid People nih. Tim Squid People kapan ditantangnya perempuan? Dia juga lagi cari. Iya, tadi memberi ide Kak, boleh ganti ini aku yang ditanyain deh. Apa? Boleh. Jadi kita jadi tantangnya. Kapan nih kita diwawancarai sama channel YouTube-nya Marji Oi? Kita masuk channel YouTube Marji Oi. Boleh kan Kak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, ini kedepannya mau bikin apa nih Kak Marji? Ada konsep apa nih? Gitu. Kedepannya itu kemarin kan saya habis bikin film pendek ya tentang Pemainnya teman-teman disabilitas. ada. Jadi ada kisah saya juga mengawali di situ, nanti ya kisah perjalanan lah gitu ini kan. Ini dari diamputasi, terus saya nggak jadi nikah, dengan ditinggal ini, terus ketemu teman, akhirnya jadi YouTuber Tidak seperti itu. baca ya. Ini ada semua lengkap oke. Nggak jadi. Terus nanti itu akan mungkin ada kesambungannya juga, bersambung kan itu kan endingnya kan bersambung. Jadi Mas Joko coba lihat video film pendek saya. Serial ya. Bukan series, masih tentang ini sih, tentang kisah perjalanan. Oke. Itu biasanya dari kisah nyata atau gimana Kak? Iya, Ya, kisah nyata perjalanannya Kak perjalanan. Marji Oi tadi. Dan melibatkan teman-teman disabilitas yang lain sebagai pemain. Jadi menjelaskan ketika saya diamputasi, kemudian ada ya peristiwa yang membuat kecewa juga ada di situ kan. Kemudian akhirnya saya membuat YouTube juga, ada rentetannya sih, terus ketemu sama teman-teman, terus saya juga kenalkan juga di film itu juga seperti itu. Ini udah tayang? Sudah. Oke, nanti kita akan lihat. Dan Sudah. nanti akan ada seri kelanjutannya. Oh ya, Oh ya, oke. ada. Ada. Jadi teman-teman yang mau nonton bisa lihat di
Margi OE Channel. Margi OE Channel. RGOE Channel. Ini jangan-jangan Mas Rufo sama Mbak Indah tertarik buat jadi pemain ikan ini. Iya. Bisa baca pikiran kita ternyata. Paha dan tante ya. Sepertinya dari tadi. Iya katanya sih gitu. Dulu pemain kita bisa ya. Atau mungkin Kak Margi punya yang lain, saya juga bisa. Oh. Teman maksudnya, teman ngobrol, kita sharing sama-sama Boleh. gitu loh. Oke. Sebenarnya dari kerjasama antara Cheers dan Kak Margi sendiri, apa sih sebenarnya yang mau kalian berikan ke masyarakat? Kalau dari Cheers ya, yang pasti pesan bahwa meskipun kita dalam keterbatasan, kita nggak boleh nyerah, kita harus survive. Betul. Jadi dibantu dengan Mas Margi dengan kontennya yang sungguh luar biasa, kami dari sini juga terbantu jadinya untuk menyampaikan pesan itu. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir buat Kak Margi dan Kak Rino, kita ingin sampaikan buat School People, jangan lupa ya kalau berbelanja produk IT seperti laptop, kamera CCTV, printer, atau mungkin jasa servis dan juga produk IT lainnya, datang saja ke Mas Pion IT, ikon IT Indonesia yang berada di Mas Pion Square, Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Banyak banget di sini, ratusan unit toko sudah buka. Dan sekarang sedang tahap pembangunan Mas Pion IT tahap yang ketiga nih di lantai 1. Nah, ini kita juga mengundang nih kepada para pelaku usaha yang ingin mengembangkan unit usahanya di bidang IT atau yang ingin membuka usaha di bidang IT. Yuk gabung rame-rame di Mas Pion IT, Mas Pion Square, Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Harga per meternya murah banget, Angel. Oke, dan di sini juga enak, fasilitasnya lengkap, parkirnya luas, kemudian lokasi strategis, ya kan? Jadi dijamin deh bisnis IT Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah akan sukses bersama kami. Mas Pion Square. Betul sekali. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Kak Yoko ya. Kalau aku nggak pengen berakhir sih sebenarnya, masih pengen lama-lamaan. Ada Cepet ya. ada pertemuan, ada perjumpaan aja. Siapa bilang yang terakhir? Ya nggak terakhir kan di sini Kak ya. Terakhir episode ini maksudnya. Episode ini nanti ada perjumpaan lagi di belakang Betul. kamera. Ngopi bareng nanti. Ngopi. Kasihkan. Ya, oke, pertanyaan terakhir nih. Ini untuk dua-duanya ya. Gimana? Bentar. Terakhir dari Angel ya, bukan terakhir dari saya. Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Oh, dari sana. Kak, apa ada tips jika kita tidak tahu bahwa seseorang itu disabilitas, kita tidak ingin menyinggung perasaannya. Misal kita tidak tahu jika kita ngobrol dengan orang tunarungu. Maksudnya, ya kayak gitu tuh maksudnya. Oh, jadi kalau untuk yang tunarungu biar nggak menyinggung itu biasanya kadang kan dia nggak bisa mendengar ya, Mbak, ya, yang tuli itu. Mungkin kita kasih kode, kalau nggak kita mungkin kalau dia sama temennya kita tanyakan, kalau nggak tahu, kalau mungkin saya nggak ngerti, saya ini apa sentuh, kalau dia nggak bisa mengerti, saya ketik di handphone, saya suruh baca gitu. Itu lebih ini lebih sedikit kita memberi perhatian ke dia. Kadang kalau untuk yang tuli rungu, meskipun kita teriak nggak akan tahu, Gitu ya. terus kita mau ngomong apa juga nggak susah buat dia. Jadi ya akhirnya saya ketik di handphone, Iya. saya suruh baca. Gitu. Kalau kita tidak bawa penerjemah, kita bisa ketik Ketik di di handphone handphone. yang ditujukan. Tujukan. Dia kan bisa membaca, Membaca. bisa melihat. Gitu. Kemudian kalau dia menjawab dengan membalas kita. Kalau enggak, Jadi akhirnya chatting bareng gitu loh. Oh iya. jadi kalau enggak dia membaca gerak bibir. Oh, gerak bibir. Jadi pelan-pelan. Oh, Jadi iya. misalnya kalau mau ada menu makan ya, saya tawarin mau makan apa. Jadi saya menunjuk ini menunya. Terus bilang, saya panggil ini ya, apa namanya, waitersnya. Iya. Oh, oke. Oke. Terima kasih ya untuk semua teman-teman yang sudah nanya di Instagram. Tadi pertanyaannya banyak banget, tapi kita hanya bisa pilih 3 ya. Dari special gift-nya dari Cheers Mineral Water. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ambil hadiahnya di kantor Surabaya TV di Jalan Darmo Permai 3 A5 sampai A8 Senin tanggal 14 Juni pada jam kerja. Oke. Terus tahu pemenangnya gimana nih, Angel? Nanti pemenangnya bisa langsung ke kantor deh. Kita sebutin ya. Oke, pemenangnya yang pertama nih. Kita sebutin Siapa yang nih? pertama. Teng. Dari @MWRATR Tropika. Selamat. Yang kedua dari @razaka_kebab. Hai, selamat. Yang ketiga dari @Wildan Noval. Oke.
Oke, selamat ya buat Laki semua aja ya. Iya, sih. Nanti apa yang saya di kantor? Oh iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Apa Kak nih Ika. harapannya Kak Marji Oe untuk hari ini, esok dan seterusnya? Dan penyemangat untuk teman-teman disabilitas semuanya. Jadi buat teman-teman disabilitas maupun pemirsa, ya kan, jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap berproduktif, kemudian kreatif ya. Apapun yang kalian bisa lakukan, jangan cepat putus asa gitu aja. Oke, pesan yang luar biasa. Ya, pada intinya kita sama di depan Tuhan. Jadi kita percaya diri dengan kemampuan kita. Betul. Percaya diri dengan apa yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita. Seperti itu ya Kak Marji ya. Betul. Kita percaya karena memang di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Iya. Iya. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Karena memang manusia tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Kak Rino, apa nih pesannya? Minum air, berapa gelas sehari atau gimana? Silakan. Tentunya harapan kami dari CIRS cuma satu nih untuk saat ini, pandemi berakhir. Pandemi berakhir. Itu toh. Itu harapan semua orang ya Kak ya? Harapan semua orang. Jadi harapan kami ketika pandemi ini berakhir semua kembali ke kehidupan sebelumnya, seperti sedia kala, dan kita bisa beraktivitas kembali. Betul sekali. Pandeminya berakhir, hubungan kita jangan ya Kak ya? Nih, biar pandeminya berakhir nih, gimana nih pesan-pesan buat Skuti? Oke, untuk pandemi berakhir tentu saja tetap menerapkan protokol kesehatan ya sesuai dengan anjuran pemerintah, dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh dengan minum air setiap hari 1,5 sampai 2 liter. Oke, thank you Kak Marji, Ya. thank you Kak Nino. Terima kasih. Ya, terima kasih dan terima kasih ya buat Squid People yang sudah menyaksikan program acara ini dan setia bersama Surabaya TV dan setia dengan program podcast kita Squid Santai Kui. Yuk, tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman yang kalian punya tentang podcast kita, supaya akan ada semakin banyak orang yang tahu tentang hal inspiratif yang luar biasa di podcast kita. Iya, tetap semangat ya teman-teman, gali potensi diri kita dan kita tunjukkan. Mari kita tebar kebaikan dan jadi inspirasi untuk orang lain. Kalau gitu, saya Angel, Saya Kakak Yogo. pamit undur diri, sampai ketemu episode selanjutnya. Bye! Sebelum pamit, jangan lupa pakai masker secara baik dan benar. Dari belakang hidung, ya, tarik menutup mulut sampai tarik ke dagu. Masker yang saya pakai ini adalah produksi dari PT Maspion dengan mereknya Masker. Jaga jarak aman kita 1,5 meter dan rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.